Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Gak kerasa sekarang udah sampai di bulan Desember, yang mana itu adalah akhir bulan di tahun ini. So, mungkin ini adalah video terakhir di tahun ini. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat setahun ini untuk teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Dan mungkin di sini juga banyak teman-teman yang belum subscribe ke channel ini. Jangan lupa buat subscribe, karena nanti kedepannya kita pengen belajar hal-hal baru tentang teknologi cloud native. Dan nanti di tahun depan juga aku bakal ngebahas blockchain juga. So, gitu aja. Jadi hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita pengen ngebuat CI/CD pipeline untuk aplikasi TypeScript kita. Jadi kita kalau kemarin udah nyobain bikin pakai GitHub Action, pada kesempatan kali ini kita ingin menggunakan GitLab. Nah, jadi nantinya kalau kemarin kita ke deploy ke Linux server, sekarang kita akan menggunakan container. Jadi nantinya kita akan nge-build image Docker atau image container dari aplikasi kita, yang mana nantinya kita akan deploy di atas Docker environment. Nah, kenapa kita pakai container? Karena mungkin nanti ke depannya teman-teman kita bakal belajar Kubernetes juga. So, jadi ini merupakan track yang coba aku buat biar teman-teman dan kita sama-sama belajar bareng dan paham gitu. Dan nantinya untuk environment-nya itu sendiri kita akan pakai si Docker. Jadi nantinya juga untuk orkestratornya kita akan pakai Docker Compose. Kenapa pakai Docker Compose? Karena itu menurutku yang paling simpel, dan juga kalau misalnya aku menggunakan Kubernetes, menurutku itu kayaknya terlalu overkill juga. Jadi mungkin kedepannya kita akan nyobain pakai Kubernetes juga. So, itu alasan kenapa kita bakal pakai Docker Compose. And then gak itu aja, nantinya kita juga bakal belajar untuk ngedeploy ke dua environment yang berbeda. Jadi nanti kita akan ngebikin environment staging dan juga environment production. Nah, nanti gimana, nanti akan ada detailnya di video ini. Dan nantinya juga kita akan belajar untuk menggunakan front proxy. Jadi kita akan menggunakan front proxy untuk menerima traffic dari luar. Di sini kita akan menggunakan Envoy. Kalau kemarin kita udah belajar gimana cara deploy ke aplikasi Node.js kita ke VPS menggunakan Nginx untuk proxy-nya, sekarang kita akan menggunakan Envoy proxy. Oke, mungkin di sini teman-teman akan nanyain kenapa kita pakai GitLab di sini, kenapa nggak pakai GitHub? Karena dari segi fitur yang kurasain, ternyata GitLab ini banyak banget fiturnya yang mempermudah kita untuk ngedeploy aplikasi kita. Jadi untuk fitur CI/CD-nya jujur kalau mau dibandingin sama GitHub itu lebih lengkap GitLab kayak gitu teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, gak usah bingung kalau misalnya teman-teman gak tahu terminologi yang ada di GitLab. Nanti di video ini akan aku coba jelasin. Dan mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan langsung aja komen di video di bawah. So, langsung aja kita mulai videonya. Nah, sekarang di sini aku pengen ngejelasin tentang environment yang kita pakai di dalam proyek ini. Di sini kita menggunakan satu virtual private server dari DigitalOcean. Aku nggak disponsorin, tapi kita nggak langsung deploy di atasnya karena kita pakai Docker container kan, atau container. Jadi sini kita pakai Docker environment. Jadi nantinya ketika aplikasi kita di deploy itu basically itu jalan di atas si Docker environment itu sendiri. Di sini kita menggunakan sebuah proxy atau front proxy. Di sini aku menggunakan Envoy. Kenapa? Untuk mempermudah aja sih. Jadi aku di sini pengen pakai domain juga. Jadi di sini aku nge-pointing request yang masuk langsung ke dalam front proxy-nya. Nah, nanti dari proxy ini dia akan ngedistribusiin berdasarkan hostname-nya. Jadi apakah dia staging.2pydev.com, apakah dia production.2pydev.com. Kalau dia staging, maka dia masuk ke dalam app-staging, terus portnya itu 8080. Begitu pula dengan yang production. Jadi ngebaginya seperti itu. Dan kita akan pakai Docker-nya ini nanti pakai Docker Compose untuk orchestration-nya. Jadi sebenarnya pengen pakai Kubernetes, tapi karena menurutku terlalu overkill, jadi kita akan pakai Docker Compose dulu aja. Kedepannya kita pakai Kubernetes juga. Jadi jangan lupa buat subscribe ke channel ini. Oke. Nah, ini juga gambaran ketika misalnya Bal, aku nggak pengen pakai Docker, kira-kira bisa nggak ya levelnya host?
Jawabannya bisa banget. Jadi mungkin teman-teman di sini pengen trafficnya udah banyak dan teman-teman bisa pakai diagram yang ini. Jadi nanti user masuk, traffic masuk itu ke dalam server yang isinya itu Envoy proxy. Nantinya ada server khusus app staging dan app production. And then nantinya di Envoy proxy-nya ini akan nge-pointing ke dalam server staging dan server production. Dan untuk networking-nya, kalau di sini kan kita pakai networking yang udah ada di dalam si Docker-nya. Nah, kalau di sini kita pakai VPC atau Virtual Private Cloud dari cloud provider yang kita pakai di dalam server kita gitu. Misalnya teman-teman pakai AWS atau enggak Google Cloud atau Azure. Dan ya, jadi seperti itu. Itu adalah penjelasan tentang environment yang kita pakai di dalam proyek ini. Untuk CI/CD flow-nya, sebenarnya di sini kita punya repository tempat untuk nyimpan code kita di GitLab kan. Jadi setiap orang akan nge-commit code ke dalam GitLab. Nah, tiap commitnya itu pasti akan ngejalanin job untuk nge-build dan CI-nya gitu. Ini udah pasti. Dan setelah setiap commit yang masuk ke branch master, dia akan di-build ke Docker image. Jadi kalau misalnya teman-teman punya fitur, let's say fitur A gitu, di branch fitur A, and then di merge ke master, nanti dia akan nge-build Docker image-nya seperti itu. And then setelah itu kalau misalnya build-nya udah selesai, dia akan langsung otomatis deploy ke server staging. Jadi ini udah otomatis banget, ketika ada change baru di master, dia akan langsung deploy ke staging. And then seperti itu, kita coba tes dulu nanti di staging ada error apa enggak, apakah ada hal-hal yang kiranya sudah memenuhi ekspektasi kita atau belum gitu. Kalau misalnya kayaknya ada yang kurang gini, mungkin teman-teman bisa langsung lakuin commit lagi gitu mungkin. Tapi kalau semuanya udah oke dan ini kayak kita bisa rilis aplikasi kita, teman-teman tinggal nantinya pakai menu interaction aja untuk nge-deploy ke production. Dan sesimpel itu aja. Dan apa yang di-deploy di production itu udah pasti pernah di-deploy di staging seperti itu. Dan mungkin itu aja penjelasan tentang CI/CD flow yang kita pakai di dalam proyek ini dan juga environment yang kita pakai di dalam proyek ini. Nah, sekarang kita pengen langsung aja praktik. Di sini aku pengen ngebuat proyeknya dulu di GitLab. Namanya mungkin CI/CD TypeScript ya. Terus visibility levelnya kita buat public aja karena ini untuk demo. Oke, kita copy remote add-nya. Jadi codebase yang ada di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah codebase yang kita pakai di dalam proyek yang sebelumnya, yaitu CI/CD to GitHub Action untuk ngedeploy aplikasi Node.js kita ke dalam server Linux gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja, tapi aku rewrite ke TypeScript. Kenapa aku rewrite? Karena aku pengen nambahin stage build. Jadi nantinya file TypeScript ini akan dibuild menjadi distribution file, yaitu adalah JavaScript atau Node.js. Seperti itu. Git init dulu, Git init, git add. Habis itu kita git commit ke message-nya mungkin init aja kali ya. Oke. Kita tambahin dulu remote address-nya. Habis itu baru kita push ke master. Oke. Nah, mungkin di sini aku akan ngejelasin juga tentang apa sih file-file yang ada di dalam proyek ini gitu. Jadi yang teman-teman perlu highlight atau perhatikan adalah di sini kan kita pengen make Docker dan Docker Compose ya untuk orkestratornya, dan juga ada Envoy. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada file Envoy. Ini adalah file yang digunakan config yang digunakan oleh Envoy untuk nge-serve aplikasi kita. Jadi ini bertugas sebagai front proxy. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya ini simple banget sih kayak Nginx. Dari segi config-nya. So basically di sini teman-teman bisa lihat ada address. Jadi addressnya itu app production, terus portnya di 8080 karena aplikasi kita jalan di port 8080. Begitu pula dengan yang staging. Nah, di sini kita menggunakan logical DNS karena nantinya si Envoy ini kan akan diinstal atau dijalankan di atas Docker container kan. Makanya nanti kita akan memanfaatkan Docker networking juga. Nah,
Jadi kita bisa pakai DNS si Docker untuk memanggil aplikasi production dan aplikasi staging itu dengan nama kontainernya aja gitu. Makanya di sini kita pakai logical DNS dan addressnya itu adalah nama aplikasinya atau nama kontainernya, sorry. Dan di sini ada filter, ya ini yang dipakai buat nge-serve. Jadi kalau misalnya nanti requestnya dari production.opydev.com, dia akan masuk ke dalam cluster production, yang mana cluster production ini isinya adalah aplikasi dengan port 8080 seperti itu. Begitu pula dengan aplikasi yang staging. Dan untuk si Envoy itu sendiri aku jalanin di port 8080, tapi nantinya juga kita bakal jalanin di hostnya itu di port 80. Terus di sini ada untuk admin Envoy-nya aku pakai port 9901 seperti itu. Oke, habis itu ada Docker Compose prod sama Docker Compose staging. Nah, ini adalah Docker Compose yang kita pakai untuk nge-serve aplikasi production kita dan aplikasi staging kita. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita cuma punya satu service ya, karena aplikasi kita simple banget emang. Jadi nggak butuh banyak service. Tapi teman-teman bisa nambahin juga nantinya misalnya butuh DB. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, image ini aku pakai environment variable, yaitu app image stg. Ini untuk yang staging dan app image prod untuk yang production. Jadi nantinya nama image ini akan kita export atau kita inject dari si CI/CD-nya GitLab seperti itu. Dan di sini aku pakai networknya si Envoy. Terus di sini aku set external true karena networknya ini dibuat di luar dari Docker Compose-nya itu sendiri. Seperti itu teman-teman. And then di sini ada Docker file. Nah, ini Docker file yang kita pakai untuk nge-build image container dari aplikasi TypeScript kita. Nah, untuk Docker file itu sendiri di sini aku menggunakan multi-stage build untuk aplikasi TypeScript. Jadi di sini aku build dulu TypeScript-nya jadi Node.js, habis itu baru aku serve di sini. Jadi ini gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan file-file kayak ekstensi TypeScript ini yang udah nggak kita pakai, karena nanti ketika kita udah nge-deploy aplikasi kita, yang dijalankan itu adalah distribution file-nya kan. Kalau TypeScript itu distribution file itu JavaScript atau Node.js, ya kita cuma butuh itu aja gitu. Makanya di sini aku copy dari buildernya di directory distribution. Oke. Jadi seperti itu sih teman-teman. And then ya di sini ada .env example. Di sini ini buat portnya kalau misalnya teman-teman pengen jalanin di lokal, sama ada tsconfig.json, ini konfigurasi dari TypeScript-nya. So ya, jadi output diri akan di distribution file dan root diri adalah di source, which is yang ini. Seperti itu sih teman-teman. And then ya mungkin itu aja. Sekarang kita akan lihat GitLab ya. Dan sekarang kode kita udah di-upload semua. Nah, sekarang kita akan langsung ngeset variabel yang kita pakai untuk ngedeploy aplikasi CI/CD kita dulu gitu. Di sini teman-teman langsung aja ke bagian setting, terus CI/CD, terus nanti ada variabel, teman-teman expand sama add variable. Nah, di sini kita pengen nambahin variabel-variabel kayak pertama adalah SSH user. Jadi SSH usernya itu apa untuk masukin ke dalam server kita gitu. Nah, di sini kan kita pakai root ya. Habis itu di sini jangan lupa untuk protect variable gitu. Oke. Habis itu kita add variable. And then kita tambahin lagi SSH staging dan production. Nah, ini kita pakai untuk apa? Jadi ini akan kita isi dengan host dari server kita. Nah, di sini aku udah punya servernya. Aku udah buat di DigitalOcean. Jadi kita langsung copy aja IP-nya. Jadi karena di sini kita menggunakan satu host yang sama, jadi value-nya akan sama gitu. Jadi SSH production yang ini kita protect variabelnya. Habis itu jangan lupa buat SSH yang staging. Oke. Nah, terus di sini kita akan pakai public key dan private key untuk connect ke dalam server kita. Nah, caranya gimana sih kita nge-generate itu? Jadi teman-teman bisa
pakai komen yang namanya SSH keygen. Ini aku copy dulu SSH keygen. Nah, di sini kita akan nge-generate public key dan private key. Di sini aku pengen mungkin namanya apa ya? CI/CD GitLab kali ya. Oke, kita akan generate public key dan private key. Nah, untuk path-nya kita taruh di path yang ini aja. YouTube is already overweight. Oh, sorry. GitLab key, sorry. Kita tambahin key. Habis itu ini kita kosongin aja, dan ya sekarang udah jadi public key dan private key. Nah, private key-nya jangan di-share sama siapapun, karena kalau private key-nya itu ada orang yang punya itu bisa dipakai untuk connect ke dalam server teman-teman. Nah, kita daftarin dulu public key yang udah kita buat tadi. Nah, tadi kan kita bikin CI/CD GitLab key.pub. Nah, ini adalah public key-nya. Jadi kita copy aja, and then kita akan SSH ke dalam server kita. Cara daftarinnya gimana? Kita copy dulu ini public key-nya, terus itu kita add di v.ssh authorized key. Nah, di sini teman-teman langsung aja kayak nambahin, teman-teman langsung aja nambahin di line baru, misalnya langsung aja di paste. Oke. Habis itu ya udah, sesimpel itu aja. Sekarang di sini private key-nya jangan teman-teman share ke siapapun ya. Ini cuma buat demo aja. Jadi nanti private key isinya akan kayak seperti ini. Nah, private key ini yang kita copy, terus kita bikin variabel di sini. Oke. SSH private key dengan key SSH private key, value-nya teman-teman langsung paste aja gitu. Terus ya kita add variable. Nah, sekarang konfigurasi yang dibutuhkan untuk si GitLab ini masuk ke server kita udah ada semua. Nah, selanjutnya kita akan ngebikin pipeline untuk aplikasi kita. Kita langsung aja bikin file baru namanya .gitlab ci.yaml. YAML. Nah, seperti itu. Kita akan ngebuat stage-nya dulu. Kalau aku biasanya kayak gitu. Jadi kita akan specify stage-nya itu apa aja sih. Yang pertama mungkin build, terus ada test, terus ada build container, dan juga nanti ada deploy. Nah, setelah kita bikin stage-nya itu, habis itu kita akan ngebikin sebuah job. Nah, jobnya itu apa? Misalnya di sini kita bikin build app. Oke. Nah, di build app ini kita pakai ada namanya image. Nggak pakai image. Nah, image ini yang dipakai untuk menjalankan job tersebut. Nah, di sini kan kita pengen ngebuild aplikasi TypeScript kita. Makanya kita pakai Node Alpine aja. Terus stage-nya kita specify, yaitu stage build yang udah kita definisin di atas. Habis itu kita tambahin script before script. Jadi sebelum script job kita dilakuin, kita mau ngapain dulu sih gitu. Nah, di sini kita pengen lakuin npm install. Habis itu kita tambahin script lagi, and then kita akan indentasi salah. Kita akan nambahin untuk nge-build npm run build. Nah, npm run build ini ada di package.json. So basically dia cuma ngejalanin TypeScript compiler aja. Oke, habis itu kita tambahin artifact di sini. Artifact terus untracked true. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini adalah job yang udah kita buat untuk nge-build app kita. Nah, setelah nge-build app, kita akan nge-testing. Kita akan ngetes. Kita copy aja langsung. Jadi kita akan bikin job untuk ngetes. Nah, di sini tesnya kan cuma satu ya. Paling ya kita buat namanya run test aja. Oke. Terus buffer scriptnya kita hapus aja, nggak masalah. Terus scriptnya itu nanti npm run test. Oke. Nah, setelah tes selanjutnya adalah kita akan nge-build
image Docker dari program kita atau dari aplikasi TypeScript kita. Nah, di sini aku sebenarnya pakai referensi dari GitLab-nya, jadi teman-teman langsung aja ngecek nantinya di halaman GitLab-nya atau bisa langsung ke, ini kodenya akan ada di GitLab, jadi nanti teman-teman langsung copy aja. Jadi ini yang kita pakai untuk buat image Docker dari aplikasi kita. Nah, mungkin aku jelasin sedikit. Di sini kita pakai image si Docker, terus stage-nya itu adalah build container. Nah, untuk dependensinya, ini harusnya di sini kita pakai dari build app. Jadi dia akan ngambil artifact yang udah di generate sama si build app itu. And then ya seperti itu. Di sini ada service dockerin docker. Terus sebelum script ini dijalanin, dia akan login ke dalam registry. Ini sebenarnya registry si GitLab-nya, teman-teman. Jadi variabel ini sebenarnya ini variabel yang udah disiapin sama si GitLab. Jadi ini udah otomatis. Dan ya seperti itu. And then ada build. Di sini ada script untuk nge-build image-nya dengan dengan tag-nya itu adalah nama repository kita ini sebenarnya. And then dia akan nge-push image tersebut ke dalam CI registry-nya yang ada di sini. Dan ya, sesimpel itu aja sih teman-teman. Dan di sini kita akan specify untuk job yang ini itu cuma jalan di branch master aja. Kenapa? Ya karena kita cuma nge-build di branch master aja. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman bikin branch fitur, let's say fitur A, nanti fitur tersebut akan di-merge ke master. Nah, ketika di-merge ke master itu baru nanti si Docker ini akan nge-build atau nge-create image-nya gitu di dalam CI pipeline-nya itu sendiri. Oke, ini untuk nge-build image-nya udah selesai, seperti itu jobnya. Habis itu kita akan bikin job untuk deploy ke staging. Ini aku udah bikin script-nya sebenarnya. Jadi script-nya itu seperti ini. Jadi ini aku ambil dari Medium sebenarnya. Ini dipakai untuk apa? Jadi basically kalau teman-teman bisa lihat di sini dia akan ngambil SSH private key yang ada di variabelnya yang udah kita definisin tadi sebelumnya. Terus dia akan masukin itu di ID RSA. Jadi nanti ketika dia SSH ke server, dia tinggal menggunakan private key aja tanpa menggunakan password. Seperti itu teman-teman. Nah, and then di sini ini script yang penting ya sebenarnya. Jadi kita akan SSH ke dalam server staging, and then kita akan nge-export app image staging itu. Ini adalah environment variable yang dipakai sama si Docker Compose-nya kan. Kita assign dengan CI registry image. Jadi image yang dipakai di registry-nya. Jadi kita login, Docker login. Jadi biar bisa nge-pull dari CI registry. Habis itu di sini kita change directory ke dalam CI/CD container.js. Nah, ini teman-teman ganti aja. Karena di sini kita menggunakan nama proyeknya adalah CI/CD TypeScript. Jadi kita akan ganti ini jadi CI/CD TypeScript. Bentar. Terus yang ini juga sama, dia akan nge-pull TypeScript-nya aplikasi kita, and then dia akan ngematiin Docker Compose yang mungkin lagi jalan, dia akan ngedownin. Bis itu dia akan nge-pull image berdasarkan Docker Compose tersebut. Jadi dia akan nge-pull the latest image yang ada di container registry. Bis itu dia akan nge-up si Docker Compose-nya dengan mode daemon atau detach mode seperti itu. Nah, untuk staging itu sendiri kita akan cuma jalanin di branch master aja. Jadi setiap ada commit yang masuk ke dalam branch master, dia akan otomatis langsung ke deploy ke dalam server staging seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang production sebenarnya sama aja. Di sini aku juga udah bikin scriptnya. And then yang ngebedain adalah di when-nya ini aja sih. When manual. Nah, ini artinya apa? When manual ini artinya job yang kita definisikan ini itu require manual interaction. Jadi job yang kita buat di sini itu nggak akan jalan kecuali kita men-trigger atau kita ngasih manual interaction di dalam GitLab-nya. Jadi ini gunanya untuk apa? Jadi gunanya untuk kita akan make sure bahwasannya deployment di dalam server staging itu udah oke, itu udah sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita bisa testing juga secara langsung ya kan. And then
ketika semuanya udah oke, kita bisa langsung kayak ngasih approval untuk ngedeploy ke dalam server production seperti itu. Dan kita nggak pengen ketika nantinya kita ngedeploy ternyata aplikasi kita masih ada bug dan akhirnya itu bikin crash. Nah, kalau misalnya itu dilakukan di staging, usernya cuma mungkin internal perusahaan atau organisasi kamu aja ya. Tapi kalau production kan kita udah berhadapan dengan user dan lain-lain, dan itu hal yang nggak kita pengenin. Nah, di sini aku juga ngeset environment-nya. Jadi aku specify ini untuk production dengan URL-nya adalah production.tupaidev.com. Dan di sini kita ada staging juga. Terus di sini aku pengen ngerubah dulu nama proyeknya. Jadi CI/CD TypeScript. Oke, jadi itu aja penjelasan tentang GitLab CI-nya. Nah, kita jangan langsung nge-push dulu karena kita harus mempersiapkan server kita dulu. Nah, di sini aku udah ada di servernya ya, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, hal yang teman-teman harus make sure adalah teman-teman harus nginstall Docker dan Docker Compose. Nah, di sini sebenarnya aku udah nginstall si Dockernya. Terus ada Docker Compose-nya juga udah ada. Jadi make sure dulu server teman-teman udah terinstall Docker dan Docker Compose seperti itu. Nah, habis itu kita mau ngapain? Kita akan nge-clone repository ini ke dalam server kita. Jadi git clone GitLab CI/CD TypeScript. Oke, habis itu kita cloning aja. Nah, setelah kita cloning, selanjutnya kita akan setup Envoy proxy-nya di Docker Compose dan networking-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan nge-setup si Envoy proxy-nya sebagai front proxy, dan juga kita akan nge-pointing domain si tupaidev.com itu. Nah, di sini aku udah punya, kita copy dulu si IP, ini IP public dari server kita. Terus kita ke DNS management system kita. Nah, di sini aku pakai Cloudflare. Nah, nanti teman-teman bikin a record di sini untuk DNS-nya. Terus teman-teman pointing a record tersebut ke dalam IP public dari server teman-teman seperti itu. And then untuk CNAME-nya, di sini teman-teman tinggal nambahin aja CNAME record sesuai dengan domainnya. Misalnya teman-teman pakai production, terus ada staging juga. Terus kalau aku misalnya kita pengen bikin UAT, nah nanti targetnya teman-teman tinggal targetnya tupaidev.com, tapi atau enggak teman-teman bisa bikin kayak gini. And then kita proxy statusnya kita disable karena kita nggak pakai SSL dari Cloudflare. Ini cuma buat demo aja ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang pointingnya udah selesai semua. Habis itu kita akan ngejalanin si Envoy proxy-nya di atas Docker. Di sini aku udah punya envoy.yaml. Ya, ini basically sama aja sih kayak yang udah aku buat tadi. Ya kan? And then yang kita lakuin adalah kita langsung jalanin command yang ada di readme-nya aja. Jadi teman-teman, hal yang pertama teman-teman lakuin adalah nge-create network envoy-nya. Terus langsung ngejalanin si envoy-nya. Nah, kalau untuk networknya, aku sebenarnya udah buat Docker network ls. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada si envoy-nya. Jadi sekarang kita langsung aja jalanin si envoy-nya dengan komen yang udah ada di sini. Oke, kita jalanin dan ya Docker container ls. Nah, sekarang si envoy-nya udah jalan ya, udah up. And then hal yang kita lakuin selanjutnya adalah kita akan nge-push codingan kita ke dalam si GitLab CI-nya ini ke dalam repository kita gitu. Jadi kita git add, git commit, habis itu kita push ke master. Nah, harusnya sekarang semuanya udah oke. Dan kita langsung aja push ke master. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nanti production.tupaidev.com, dia akan outputnya no healthy upstream karena si ininya belum jalan, si aplikasi productionnya belum jalan. Begitu pula juga dengan yang staging, seperti itu, no healthy upstream. Nah, kita udah push, jadi teman-teman langsung ke bagian CI/CD-nya aja. Bentar, harus masukin password dulu, sorry. Nah, kita udah push. Nah, sekarang di pipeline dia akan jalan seperti itu. Nah, kita bisa lihat di pipeline-nya yang ada di sini. Oke. Nah, di sini, sorry. Ini harusnya runtest-nya stage-nya itu bukan build ya. Jadi mungkin aku rubah dulu, teman-teman. Sorry.
kita cancel dulu pipeline-nya. Karena aku mau benerin dulu, harusnya di sini stage-nya adalah test. Oke, kita add lagi. Sorry, karena tadi aku langsung asal copy aja. And then ya, udah kita push. Oke, sekarang udah jalan lagi dan stage-nya udah berubah. Nah, ini yang kita sebut dengan pipeline. Jadi pipeline itu keseluruhan dari cara kita untuk nge-deliver aplikasi kita gitu. Jadi gimana sih caranya kita nge-deploy aplikasi kita? Ya tahapan-tahapannya kan nanti ada build, test, build container, dan deploy. Nah, keseluruhan ini itu termasuk di dalam si pipeline-nya itu sendiri. Nah, di sini nanti pipeline-nya itu akan mempunyai beberapa stage. Jadi ada stage build, stage test, dan stage build container, dan deploy. Nah, tiap stage ini dia punya satu job atau lebih. Makanya di sini untuk deploy itu sendiri ada dua stage ya, ada deploy ke production sama deploy ke staging. Nah, ketika misalnya, kalau misalnya buildnya ini gagal atau job buildnya ini gagal, itu gimana? Ketika satu gagal, maka ke belakangnya akan gagal semua, akan fail semua. Nah, ini jadi makanya kenapa unit test atau testing itu sangat penting. Jadi itu tuh untuk make sure bahwasanya aplikasi kita tuh sudah sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan di dalam requirement dari aplikasi kita gitu. Ketika itu gagal, berarti kan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Makanya CCI-nya nanti akan fail. Nah, itu akan mempermudah kita dari proses developing aplikasi kita sampai perilisan aplikasi kita. Jadi nantinya semakin banyak kita ngebuat tes yang bagus, akhirnya proses perilisan aplikasi kita tuh jadi semakin cepat. Kenapa? Karena kita udah nggak ragu lagi untuk ngerilis aplikasi kita, karena dari segi testingnya udah oke, dan dengan dibantu dengan CI/CD ini, perilisan aplikasi kita jadi sangat-sangat mudah dan sangat-sangat hemat waktu juga gitu. Seperti itu sih teman-teman. Dan ya, kalau mau penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam, ya teman-teman bisa langsung aja ngeliat dengan ngeklik si jobnya itu sendiri. Jadi di sini ada log. Nah, log ini juga bisa teman-teman pakai untuk mungkin debugging dan lain-lain. Nah, kita lihat yang testing aja di sini. Nah, untuk yang tes, ya kira-kira seperti ini, dia akan ngejalanin command npm run test. Dan ya kita sambil nunggu aja. Sekarang proses build containernya udah jadi. Jadi sembari kita nunggu proses deployment ke staging, kita akan ngelihat di mana sih sebenarnya si image yang udah kita build tadi disimpannya. Ya, teman-teman bisa lihat di package and registry, and then di sini ada container registry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada image yang udah kita build tadi, seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa download juga image ini, terus teman-teman jalanin di lokal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jobnya udah sukses untuk deployment ke staging. Dan ya, harusnya sekarang kita bisa langsung akses ke staging.tupydev.com. Nah, di sini kita langsung aja refresh. Dan ya, sekarang aplikasi kita sudah jalan gitu untuk aplikasi stagingnya. Nah, teman-teman bisa kayak ngetes, misalnya kayak kemarin aku bikin endpoint YouTube kalau nggak salah. Dan isinya adalah Hello YouTube Indonesia. Terus kita bikin endpoint Iqbal juga kalau nggak salah waktu itu. Dan ya, ini buatan Iqbal. Oke. And then sekarang misalnya kita asumsikan aja ya, kita sudah nge-build kita udah make sure bahwasannya aplikasi di dalam server staging itu udah oke semua, udah kita testing, misalnya ada QA dan segala macamnya, dan akhirnya kita rilis aplikasinya. Nah, yang ku maksud dengan manual interaction adalah ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik di sini di pipeline-nya, terus deploy production. Oke. Ini kita klik aja langsung. Dan ya, sekarang dia akan ngejalanin deployment ke dalam server production. Yang mana sekarang production-nya itu belum ada apa-apa. Nah, kita tunggu aja pipeline-nya sampai atau jobnya ini sampai selesai. Seperti itu. Kita coba lihat aja progresnya seperti apa. Dan ya, sekarang sudah selesai semua deployment ke dalam production-nya, pipeline-nya udah selesai. Ini kita bisa lihat di sini, kita refresh sekarang.
dan harusnya tidak ada masalah ya. Kita tunggu aja. Dan ya, sekarang server production kita sudah rilis, sudah bisa dipakai gitu. Ya, jadi ini adalah serangkaian tutorial gimana sih caranya kita nge-setup CI/CD pipeline kita untuk aplikasi TypeScript kita dengan dua environment yang berbeda. Ya, semoga aja ini bisa bermanfaat mungkin buat produk teman-teman atau perusahaan teman-teman yang mungkin masih belum menerapkan CI/CD gitu. Atau mungkin teman-teman di sini yang masih mahasiswa atau masih di bangku kuliah yang sedang belajar juga sama kayak aku gitu. Dan ya, mungkin itu aja tentang demo kali ini. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa langsung nyobain aja langsung, karena video ini mungkin udah terlalu kepanjangan kali ya. Dan ya. Nah, jadi kita udah sampai di penghujung video. Sekarang aku mungkin akan nge-recap dulu apa sih yang udah kita buat tadi. Jadi apa aja yang udah kita pelajarin. Jadi tadi kita udah belajar gimana caranya kita mengenerate public key dan private key. Jadi kita alih-alih connect ke virtual private server kita atau ke server kita via SSH menggunakan password. Di sini kita menggunakan public key dan private key. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini juga dibandingkan menggunakan password, menggunakan private key ini jauh lebih aman. And then tadi kita juga udah belajar gimana caranya kita membuat pipeline untuk mendeploy aplikasi kita ke ada yang environment production dan juga environment staging. Dan di situ juga tadi aku udah jelasin sedikit tentang gimana caranya kita menggunakan si Envoy proxy untuk sebagai front proxy untuk nge-split traffic yang masuk, apakah dia itu ke staging, apakah dia itu ke production. So, jadi itu aja. Intinya adalah ketika kita menggunakan CI/CD, pastikan bahwasannya aplikasi kita itu sudah menggunakan TDD atau Test Driven Development, yang mana itu akan membantu kita untuk membuat kode yang baik dan perilisan aplikasi kita itu jadi lebih terjamin gitu. Kalau misalnya dari segi testingnya aja udah buruk, kita akan ragu untuk mendeploy aplikasi kita. Tapi kalau misalnya kita membuat testing yang bagus, alhasil dengan dikomunikasikan dengan CI/CD ini, nantinya teman-teman bisa merilis produk teman-teman jauh lebih cepat dan tanpa ada keraguan. Karena semua udah sesuai dengan ekspektasi teman-teman, dan juga kita juga tadi udah nge-split antara staging dan production. Nah, tapi dengan Docker Compose ini, ketika kita deploy si aplikasi kita itu masih ada downtime-nya. Sebenarnya bisa kita akalin, tapi dengan Docker Compose itu jauh lebih sulit menurutku. Nah, sebenarnya kita juga bisa zero downtime. Artinya apa? Artinya zero downtime tuh jadi ketika ada sebuah update gitu, itu aplikasi kita nggak bener-bener mati. Kalau pipeline yang kita buat tadi, ketika kita deploy ke production, maka aplikasi yang lama harus diturunin dulu, terus baru kita pull image baru, terus kita naikin. Nah, sebenarnya bisa kita akalin, tapi itu jatuhnya lebih sulit. Dan nantinya sebenarnya kalau di Kubernetes itu ada namanya rolling update, dan itu udah otomatis. Jadi nantinya ketika misalnya kayak kita melakukan sebuah update, itu nggak 100% aplikasi kita mati. Jadi konsepnya Kubernetes, nanti dia akan si rolling update ini yang ada di Kubernetes, nanti dia bakal nge-spawn satu kontainer yang baru dengan image yang baru. And then setelah itu ketika image-nya itu udah oke, udah nyala, statusnya udah oke, nanti traffic yang masuk akan dipindahin ke dalam kontainer yang baru. And then kontainer yang lama akan dimatikan. Nah, nanti kedepannya kita akan ngebahas itu juga. Makanya buat teman-teman yang tertarik mungkin jangan lupa buat subscribe ke channel ini dan juga like dan komen video ini. Saya paling itu aja penutupan dari aku. Semoga apa yang kita udah pelajarin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, pekerjaan teman-teman, atau mungkin teman-teman yang masih ngulik tentang CI/CD ini. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran kira-kira bahas apa lagi, langsung aja komen di bawah. Sebenarnya video ini atas dasar permintaan ada seorang viewer yang komen beberapa videoku. Dia mintanya untuk aplikasi Laravel, tapi jujur aja aku udah lama nggak pakai PHP, jadi alih-alih menggunakan itu, aku akan membuatnya dengan aplikasi TypeScript. Tapi secara konsep sebenarnya itu sama aja. Jadi buat teman-teman yang udah request itu, ya mungkin teman-teman tinggal ngerubah si Docker file-nya aja. Seperti itu sih. So ya, mungkin itu aja.
video kali ini. Dan ya, terima kasih teman-teman.